Haji Muhammad Zakin Ledor. Kepada Bapak kami persilakan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan pelan ya Inan. Ada mic. Memang kecil. Semua kita panjatkan puji syukur dan Ya biasa kan lebih kencang nggak pakai mic. Artinya kalau nikmat itu, lautan itu dipakai untuk menulis. Tapi sebelum itu aku ngerti kalau Ustaz bukan Ustaz. Ya musuh Kalau Ustaz pada. pakai saya tidak Ustaz. Aku nak mau biar kerja Ustaz. Soalnya aku nak cara mahal ada pakaian roh ini kan. Ada kawan aku punya kafe J, kan dulu bisa di kan. Aku diminta sini untuk mengisi Ramadan sama Jumat. Aku bilang tidak salah. Kok kami yang Jadi kita panjatkan syukur dan Allah. Aku baru merasakan syukur itu. Aku ketemu dengan Aceh ada kawan aku, coba cakap ke kawan. Karena goreng di pisau dia ke seketek hilang rasa. Jadi makan sate, rasa sate, makan rendang, rasa rendang, dah dulu. Lah berubah ke Singapura dan juga sampai gitu. Jadi misalnya makan dan jadi nikmat. Karena rasa sama saja. Awak makan menikmatkan rasa makan senang lama itu. Ya sudah. Kemudian dinas di Jambi, anak muda naik motor Honda Gadang, moge motor besar, jatuh ngantam trotoar, pingsan 2 hari. Nah itu penciumannya lo dah hilang. Mencium kan ada rasa bau busuk apa ada dulu. Itu kalau 2 penyakit itu digabungkan yang beruntung istrinya. Dihidangkan makanan basi, dah sorry kan? Dah kalau dia kan gitu. Kalau 2 penyakit itu digabung satu di laki-laki beruntung lah bininya. Makan basi nanti dipahami setelah sedikit baru ini gitu. Makanya mereka yang puji syukur gitu. Kemudian salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat. Ada satu orang bermimpi, punya mimpi dan diakui Rasulullah sebagai umat. Kenapa? Karena tidak pernah bersalawat kepada beliau. Habis itu dia bersalawat 10 kali. Habis mimpi balik baru dia kepada Rasulullah. Jadi awak kau di luar sholat ya, di luar sholat. Kalau sholat berapa kali ya salawat? Kalau sholatnya 5 waktu, 10 kali. Jadi minimal sholawat itu 10 itu di luar yang wajib. Jadi siapa bersalawat 10 kali baru diakui sebagai umat Rasulullah. Dan nanti yang akan mendapat air saat telaga Kausar. Rasulullah dapat limpahan telaga Kausar. Aku dapat judul dari panitia menutup aurat dengan sempurna. Sebenarnya patang saya sampaikan. Berangkat ke masjid, ibu-ibu ini menutup aurat dengan sempurna. Cuma, ya kan? Patang itu istilahnya kalau pohon dahan. Nah ini aku sampaikan rantiangnya. Kan ilmu itu ibarat pohon. Ada batangnya, ada dahannya, ada rantiangnya. Jadi patang dahan kalau disebut Ustaz, ini aku juga sampaikan rantiangnya. Kalau jadi aurat itu apa pengertian aurat? Coba saya jelaskan. Yaitu bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi, wajib dan haram diberikan kepada orang lain yang bukan mahram. Dalam Islam baik saat sholat maupun di luar sholat. Kalau ibu kok saat sholat yang mungkin tertutup sabun, ya kan?
yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya muka, jauh, telapak tangan. Tapi di situ dijelaskan soal sholat dan di luar sholat. Banyak orang di luar sholat dan itulah Jelas. kalau telapak tangan orang kalau pakai di buruh itu kan pakai sarung juga dah. Ya. Punggung tangannya pakai sarung kan gitu ya. Yang benar kan gitu dah. Karena aku diminta penelitian tuh aku nyampaikan yang benar. Kalau ibu tiba selama benar, aku nyampaikan benar. Jadi hari-hari mestinya juga yang kelihatan telapak tangan mestinya. Kan yang bukan aurat kan muka, jauh, telapak tangan. Yang disebut muka mulai dari sampai tumbuh rambut sampai ujung dagu, misalnya nampak gigi, nampak hidung. Yang disebut mahram adalah laki-laki perempuan yang haram dinikahi. Selama ini ada hubungan darah, saudara sesusuan. Ya, hubungan darah berarti kan adik kakak. Sesusuan itu kan dari malam disuruh Ustaz itu Ammar bin As yang kayu itu dia istri Nabi saudara sesusuan, makanya bertamu ke rumah Nabi dan perlu izin karena saudara sesusuan. Makanya Abi Dagang istri Nabi menyampaikan nanti masuk surga talabe kecil Nabi 500 tahun anu kayu. Itu saudara sesusuan daripada istri Nabi. Nah, awak jangan sampai keliru mahram yang muhrim. Nah, kalau muhrim orang yang sedang dalam keadaan ihram itu disebut muhrim. Mahram muhrim dan keliru. Jadi dari mahram yang bersama. Nah, awak lihat ini dasar hukumnya. Di surat Al-Araf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian lidah untuk perhiasan. Jadi nanti aku menjelaskan ciri-ciri pakaiannya itu dan hiasannya, ya silakan. Kalau ibu-ibu kan suka rungo, nanti di ini ada rungo. Mayang kuliah mani indah, nanti aku jelaskan itu undahan. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihi dzalika adna an yughrafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri orang mukmin supaya menurunkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu ini. Ibu-ibu ada orang pakai jilbab, ada orang pakai rok ini. Yang diganggu yang mana? Datang laki-laki yang di sweet-sweetnya, ya kan? Maka dijelaskan di situ supaya mereka tidak diganggu. Kalau pakai jilbab paling ganggunya assalamualaikum, nah kan itu dijelaskan. Supaya mereka tidak diganggu. Ini dijelaskan di situ. Kemudian hadis yang mendukung itu
yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuan. Jadi kalau dia dapat istri atau dia dapat suaminya, atau zaman dulu budak, kalau gini budak itu kan dadu. Nah, ini dasar dari Al-Quran dan hadis. Ada lagi di surah An-Nur 31. Siapa saja itu yang ini kan itu disampaikan panjang. Awak jadilah ada partai tambahan. Nanti yang mau panjang-panjang kamu kan. Tadi itu mau sampaikan, jadi yang mau potong saja. Nah, kita masuk. Yang tadi disebut menutup aurat dengan sempurna itu yang mana? Ini aurat beda ya antara laki-laki perempuan. Kalau laki-laki auratnya apa? Dari pusar sampai lutut. Enak di kalau kita dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan yang tidak aurat telapak tangan sama muka. Nah, adapun ciri yang menutup auratnya dengan sempurna, yang pertama, pakaian tersebut menutup seluruh aurat, dan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya, mulai ujung rambut hingga ujung kaki, selain wajah dan telapak tangan. Tadi yang disampaikan, baik di sholat maupun di luar sholat. Nah, di berikutnya kan kalau di luar sholat pakai ini? Enggak kan? Apalagi kaki tidak kelihatan. Kadang-kadang betisnya kelihatan. Nah, ini menyampaikan yang sempurna, kan ini diminta dari yang sempurna kan. Ada orang pakai lipat, kadang rambutnya jambulnya keluar. Nanti ada juga tuh yang dia kan. Kemudian pakaian tersebut tidak ketat dan menampakkan lekuk-lekuknya. Ketat. Kami ajak jalan pagi kalau disubuh 4 jam. Pak Edi, kadang koyok. Itu kalau kami ke Tapi Lawi, Bapak Ibu, kami kalau hari ramai Sabtu Minggu itu kami banyak situ pemandangan yang indah-indah. Itu pakai olahraga, tapi ketat. Di luar celana pendeknya itu di luar. Celana pendek itu sangat pendek sekali. Jalan di bawah lengkap-lengkap. Bantu itu sarati. Kadang-kadang di belakang awak sengaja untuk kacang bantu di bawah gitu. Akhirnya kami sudah lah kalau Sabtu Minggu kita tidak usah tapi ramai itu kita jalan keliling yang sepi saja. Iya, dia pakai yang ketat apa namanya? Stocking ya. Iya, ini pakai celana pendek itu tadi. Ambo kalau aku bisa juga kan penasehat. Kalau enggak sesuai dengannya, aku langsung tegur. Misalnya di kok orang bayang ada minum-minum, aku tegur berapa kali mengingatkan. Siko lagi waktu azan, telah mendengar kamar, ada yang teriak, ini kan adabnya Rasulullah lagi. Tapi kalau yang kondisi betul kan gua malu ingin, ya kan? Ada 3 umat, ingatkan dengan tangan, dengan omongan, dengan doa. Jadi aku kalau punya masalah yang kondisi betul kan dengan doa, ya Allah, jangan sampai lah itu doa, ya kan? Yang lain bisa oleh kecil, nah ya, kalau saya orang ini bisa oleh kecil. Kalau gitu kan, doa saja ya Allah, baik. Mungkin ibu gak ada yang jalankan lalu itu, gak ada yang jalan pagi. Kalau abang inginkan takbir nanti salah persepsi, ya kan? Tapi kalau di Jawa
Ambo misalnya di mall apa? Indomaret, ada Indomaret gitu kan, ada anak sekolah merokok berani ikut. Kan di sekolahnya boleh merokok pakai siap kan? Enggak, orang tuanya boleh merokok, enggak, kamu merokok, kan nggak tahu, sekolah nggak tahu, orang tua nggak tahu katanya. Ingat kan? Jadi jangan salah, ini salah proses yang dulu. Bapak Ibu pernah dengar cerita anak-anak kirim surat sama Tuhan? Anak-anak ini nggak punya duit, kira-kira kayak anak berdiri yang tidak menerima NTT. Jadi karena nggak punya duit, tinggal sekolah kirim surat sama Tuhan, minta uang 2 juta. Ya Tuhan, katanya Engkau maha kaya, maha murah, tolonglah kasih aku ini uang 2 juta untuk sekolah. Maksudnya itu pos kampung ikut alamat kepada Tuhan. Nah sore-sore waktu aku disasarkan lagi kantor polisi. Aku dulu polisi dulu. Polisi mencari anak itu ibu, nyayuran lah dia tu. Aku pula 1,5 juta. Kau bukan polisi pensiun, kamu polisi masih aktif. Jadi pakai dinas mantap, dek, adik yang kirim surat sama Tuhan ya. Dia engkau dari Tuhan lah nyantan. Tabu buah 1,5 juta. Kau ada yang jadi dikabulkan Tuhan. Engkau ada 1,5 juta. Usia anakku langsung ya Allah, terima kasih hati kau kabulkan. Cuma ya Allah, besok-besok kalau gini jangan terlalu polisi ya Allah. Mengalir potongnya 500.000. Kita gajinya. Iya, kita kan salah kerja. Polisi lah yang ngomong. Ini orang polisi. Ayo lo polisi motongnya. Jadi salah kerja. Makanya kami coba aja mencari itu. Kalau Ustaz dasar latih bilang, awak agak berangkat lah sholat duha lah nanti kok baca kok, tidak dicilek barang bagus, kata tidak dicilek lupa lusuh. Nah, awak gitu. Kemudian pakaian tersebut tidak tembus pandang. Ini dalam video kalau sore, kalau orang ini kan pas pandangan ibu-ibu itu di matahari gitu kan, namanya sunset gitu kan, Ya, pas di matahari. Nah itu kebayang, mau agak tambah pun kebayang gitu. Apalagi tipis. Ibu-ibu bukan ibu-ibu ya. Dan gadis-gadis itu pandai banget kalau minta mama orang. Ya, apalagi tipis. Awak kadang-kadang lampu itu kowe panjangnya naik dia terus. Ini aku jakun ya. Itu tidak ada hubungannya. Kan awak punya jakun maksudnya. Dan itu ya yang tidak boleh tipis. Kemudian pakaian tersebut sopan. Sopan apa ya? Rapi. Ada nilai menghormati, menghargai. Kemudian kalau bisa sederhana, Rasulullah juga pakai sederhana. Sederhana apa bukan maksudnya kayak rumah makan. Kamu kalau dia sering diledek orang dijawab, bang, orang Padang ya bang. Lo kok tahu deh? Ya bukan abang sederhana. Jadi rumah makan sederhana aja buku-bukuan. Jadi pakaian itu seperti itu. Kemudian ada permasalahan bagaimana kalau yang berkarjo dan tidak mewajibkan jilbab. Kan ada yang tanya itu kan? Ada hadis tergiji nggak tuh? Tidak ada ketaatan kepada manusia. Ya, kalau itu bermaksiat kepada Allah. Jadi awak jangan disajikan, oh alasan karjo kalau tidak ada. Jadi taat kepada manusia itu kalau bermaksiat kepada Allah tidak boleh. Karena itu tidak mesti di situ. Jadi jangan dijadikan alasan itu tuh, oh awak kan karaju. Tidak bisa. Kalau itu yang bermaksiat kepada Allah tidak bisa. Ya. Itu kriteria yang menurut nah kemudian yang tidak boleh
di dada. Anak gading ini modelnya model selendang gitu kan, klien baik belakang itu tidak ada pilihan kan, di situ dijadikan menutupi dada. Kemudian memperlihatkan leher. Ada lagi tuh yang pakai model songkok kan, kadang-kadang telinganya keluar itu nampak. Nah, memperlihatkan leher. Model songkok zaman anduang-anduang dulu di kampungnya gitu, model songkok itu anduang-anduang itu siko gitu. Hah? Siko, ya kayak siko itu model songkok gitu kan. Jadi ini itu hijab itu kayak mode. Jadi rasanya malu, jadi asal syaratnya nggak seperti yang tadi disebutkan, ini kan yang sempurna. Jadi asal syaratnya, kadang-kadang dia pakai baju lengan pendek, yang penting ikonya tutup, hanya lah paling-paling kalau kau. Ada dijelaskan harus samo, aku pernah semua anak gadis. Wah, jadi pakaiannya dia pakai apa namanya untuk saja itu, bukan apa, pakaiannya hari-hari sama juga bukan apa. Ada nggak ibu-ibu ada kan? Pakai hari, tapi yang hari-hari itu bergaya. Kalau ini misalkan polos, dia. Kalau itu enggak, sama kan. Kemudian lengkap dia penutupnya. Udah pernah betul di restoran pakai apa penutup punggung tangan. Ya betul-betul yang nampak telapak tangan jongkok. Kemudian ada lagi rambut yang keluar seperti yang disebut tadi kan, karena ini pejabat kan dia pakai ini tapi apa ini? Jambulnya keluar. Itu kan sama memberikan orang. Apa waktu dinas di PDM yang baru-baru masuk aku kumpulkan agak pakai jilbab. Aku kira agama Islam rupanya banyak yang Islam. Langsung gue bilang, kamu sudah jadi anak negara, kamu diserahkan orang tuamu. Sampai gue bilang, kalau boleh dikatakan orang tuamu sebetulnya nggak tanggung jawab, diserahkan situ kan. Nah udah diserahkan, ikuti aturan sini. Mulai besok nggak ada lagi yang tidak tertutup auratnya. Awak mencari itu berdosa. Ya, awak mengasuhnya hari-hari mencari. Tapi kalau agama menjadi aja, ya boleh buat. Tidak ada ketentuan aturan seperti itu. Kemudian hijab dengan penuh unta. Nah itu aja. Ada penuh unta itu apa? Punggungnya itu kan, wah lebih tinggi. Bentukan serap foto itu apa? Ada bentuk serap foto di belakang itu kan gitu. Nah, kemudian meninggi itu udah boleh. Anak aku Meli itu dokter mencari gayanya lah, gayanya ada itu baju batu gaya-gaya. Ya mungkin adianya gak gaya, kalau itu enggak. Yang penting mak-mak itu songkok deh, itu aja. Ini berarti. Itu aturan Allah. Kemudian tidak tipis, dan tipisnya nampak terbayang rambut. Ini aturan Allah itu awak mau patuhi apa tidak lagi. Misalnya adik-adik yang mendorong pegawai, aturannya harus pakai baju batik, patuhan kan? Patuhan. Kenapa awak itu aturan Allah tak patuhan? Kenapa awak itu aturan Allah? Nah ini yang aku sampaikan. Semoga ke depan awak itu tidak hanya masjid sempurna untuk ibu-ibu ini, di luar masjid pun. Kalau di sini sempat disampaikan tidak hanya di masjid, ya. Kecuali laki-laki. Kalau laki-laki dibilang pakaianmu yang bagus kalau ke masjid. Ya. Jadi kalau ke masjid pakaian yang paling bagus. Betul bergala ini pakaian paling bagus dan pada ke masjid pakaian yang paling bagus. Awak kadang-kadang kan sampai atasan saja kan pakai kaos yang nggak pakai apa nih? Pakai keras, minimal pakai kemeja. Kalau mak nanti ditegur. Itu juga atasan yang sama-sama manusia, tapi udah Tuhan Allah masa gak ini? Ya kan? Logikanya. Awak aku ikut rumah Allah. Ya rumah Allah, awak bertanya bisa datang ke rumah Pak Jal itu
aturan itu rumah pajak. Apalagi awak tak pergi ke rumah Allah. Bah penghargaan awak terhadap rumah Allah. Nggak usah. Bapak-bapak aku pergi ke rumah camai. Setelah kita paling rendah suka ke camai, oke gitu. Nah, ke rumah camai. Aku dibantuin dulu, bantuin nak mau ke rumah camai pakai itu. Nah, itu juga ke rumah Allah. Berapa tidak? Karena Al-Quran menjelaskan kalau masjid pakailah pakaianmu yang paling bagus. Itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.